Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita coba untuk membahas konfigurasi mikrotik ya. Pastikan sebelum mengkonfigurasi mikrotik, mikrotiknya sudah tersambung ke power, ke listrik ya. Kemudian topologinya sudah dibuat, kabel sudah saling tersambung. Dan berikutnya kita buka Winbox ya. Kita buka Winbox. Kemudian di sini tunggu sampai mikrotiknya terbaca ya. Nah, di sini ada IP-nya masih 000 ya. Nah, ini IP-nya masih 00 ya. IP-nya masih 00. Ini oke. Karena IP-nya masih 00 berarti mikrotiknya masih kosong ya, masih belum ada settingannya. Maka kita koneksikan dengan menggunakan MAC address. Kita klik MAC address. Pastikan di sini loginnya dengan admin, passwordnya kosongkan, jangan diisi. Ya. Kemudian eh, kita klik connect. Nah, setelah terhubung seperti ini, setelah terbuka mikrotiknya, berikutnya kita kasih nama dulu, biar nanti di bagian sini ya, nih awalnya mikrotik, biar nanti kita ganti, biar nanti tidak ketukar dengan mikrotik yang lainnya ya. Kita ke menu sistem, kemudian pilih identitas, nah ini identity. Nah, mikrotiknya kita hapus, misalkan kita ganti kelompok 1. Kita apply, kemudian oke. Nah, maka di bagian sini yang semulanya mikrotik sekarang sudah berubah menjadi kelompok 1 ya. Oke, lanjut. Setelah identitas terbuat, berikutnya kita setting interface-nya. Nah, di bagian sini ada menu interface, kita klik. Di bagian sini ada dua simbol R. Nah, ini yang R adalah Ether 1 dan Ether 2. Menandakan yang sedang aktif, sedang terhubung ke kabel adalah Ether 1 dan Ether 2. Di mana topologinya adalah Ether 1 terhubung ke ISP atau ke sumber internet. Dan Ether 2 ke laptop yang saat ini sedang digunakan untuk menyeting. Maka kita buat interface-nya dengan cara double klik Ether 1. Kemudian di bagian sini ya, di bagian Ether 1 kita tambahkan namanya strip ISP. ISP itu adalah pihak penyedia layanan internet ya. Kalau sudah apply, kemudian oke. Berikutnya kita double klik lagi Ether 2-nya. Kita tambahkan Ether 2 itu LAN PC seperti ini ya. LAN PC atau bisa juga Ether 2 setting ya. Silakan saja, terserah ya, mau yang mana saja untuk ciri-ciri aja. Kalau sudah kita klik apply, kemudian kita klik oke. Berikutnya, nah di sini WiFi-nya ya WLAN 1, kita double klik. Kemudian di bagian general di sini WLAN 1 strip WiFi atau strip hotspot ya. Kemudian klik apply, kemudian oke. Kita tutup jendela interface-nya. Berikutnya kita berikan IP ke masing-masing interface tadi. Kita klik IP ya, kemudian pilih address. Setelah jendela address terbuka, kita klik tambah. Kemudian di bagian sini, bagian address, misal kita tambahkan IP 192.168.100.1/24. Arahkan interface-nya ke Ether 2. Berarti nanti Ether 2 akan mendapatkan IP yang ini ya. Klik apply, kemudian oke. Kita tambahkan lagi untuk WLAN 1. Misal IP-nya 192.168.99.1/24. 100 untuk LAN, 99 untuk WiFi ya. Oke, jeda azan. Dilanjut lagi.
Ya, jadi di sini IP-nya adalah 192.168.99.1/24. Kemudian di bagian sini, di bagian interface arahkan ke hotspot ya atau ke WLAN 1. Kita klik apply, kemudian oke. Nah, di sini bisa diperhatikan IP untuk yang WiFi atau untuk yang WLAN 1 ini masih merah dikarenakan masih belum aktif ya di bagian sininya. Kita klik interface. Nah, di sininya masih abu-abu. Maka kita klik checklist di sini untuk menyalakan WiFi. Bisa ditandai nanti dilihat dengan mikrotiknya bagian indikator WiFi lampunya sudah menyala ya. Maka di sini sudah tidak merah lagi. Berikutnya kita akan memberikan IP untuk Ether 1 dengan cara klik IP, kemudian pilih DHCP client, kemudian kita klik plus. Nah, di bagian plus ini ya, di bagian plus ini di sini pastikan arahkan ke Ether 1. Ya, kalau sudah apply, oke. Tunggu sampai dapat IP. Nah, di sini bisa dilihat ya, bisa dilihat statusnya bagian sini. Jika sudah bound, maka sudah bisa digunakan. Kalau masih searching, masih mencari, dan IP Ether satunya mendapatkan IP 192.168.7.54/24. Harus segmentasi 7 ya, maka kita bisa cek di bagian IP address yang tadi. Nah, maka di sini sudah ada. Ya, padahal tadi kita nambahin yang ini sama yang ini doang. Nah, ini ada sendiri ya. Dengan ada simbolnya D, nah maka ini adalah sumber koneksinya ya. Oke, berikutnya kita berikan DNS ke perangkat ini ya, ke mikrotik ini dengan cara klik IP, pilih DNS. Nah, di bagian sini, di bagian server kita klik, kemudian kita masukkan DNS Google saja, 8.8.8.8. Kemudian klik panah ke bawah, di bagian sini, yang panah ke bawahnya kita klik, maka akan muncul kotak kosong lagi, kita isi 8.8.4.4. Yang atas yang 84 kali ini adalah yang primer, yang ini adalah yang sekundernya. Kemudian kita klik yang ini allow remote request, kita checklist, kemudian pilih apply, kemudian oke. Okay. Berikutnya kita setting NAT-nya dengan cara klik IP, kemudian pilih firewall, pilih NAT, yang ini ya, NAT, kemudian kita klik plus. Nah, di bagian general, ya di bagian sini, di bagian general, change-nya pastian src NAT. Kemudian di bagian sini out interface, kita klik, kita arahkan ke Ether 1. Kita pilih tab action, tab actionnya, kemudian di bawahnya ada menu action, kita klik, kita pilih Masquerade. Kemudian kita klik apply, kemudian oke, kita tutup lagi jendela NAT-nya. Berikutnya, kita setting DHCP server. Dengan cara klik IP, kemudian pilih DHCP server. Oke, di bagian DHCP server ini adalah kita pastikan dulu topologinya. Ether berapa saja yang nanti difungsikan untuk membagi-bagikan IP. Nah, dalam konteks ini adalah yang untuk membagikan IP yaitu Ether 2 yang dijadikan sebagai settingan ke laptop dan juga WLAN 1 yang mana nanti akan digunakan sebagai penyebar hotspot. Maka setelah jendela DHCP server terbuka, kita klik DHCP setup yang ini. Kemudian di bagian sini, di bagian DHCP setup, arahkan ke Ether yang akan membagi-bagikan IP. Misalkan ke Ether 2 dulu. Ya, klik Ether 2, kemudian pilih next, next, next lagi, next lagi, next lagi, next lagi sampai sukses atau sampai selesai ya. Ada oke di sini. Lakukan hal yang sama untuk WiFi ya. Klik lagi di DHCP setup-nya, arahkan ke WLAN 1 yang kita kasih nama hotspot ini. Kemudian kita klik next, 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 dan seterusnya sampai finish. Nah, bedanya di sini kenapa merah? Karena dia belum ada perangkat yang terhubung ke WiFi ini. Sedangkan yang ini tidak merah karena sudah ada yang terhubung, yaitu Ether 2 ke laptop yang lagi dipakai. Berikutnya kita tutup. Ini. Langkah selanjutnya adalah kita setting WiFi-nya. Ya, setting WiFi yang dijadikan nanti untuk hotspotan. Kita pilih menu wireless di sini.
Kemudian kita pilih ke security profile di sini. Security profile itu nanti untuk dijadikan sebagai kata sandi ya. Karena di sini masih kosong, belum ada. Misal kita mau tambahkan, klik tambah. Kemudian di bagian sini ada nama, namanya misalkan kita rubah kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian kita checklistin aja semua yang ini ya. Kita checklistin, kemudian di bagian sini diisi misal sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk melihat bintang-bintangnya ini kita klik setting, kemudian checklist hide password. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Ya, kita masukkan yang sama seperti ini, kemudian klik apply dan oke. Lanjut geser ke tab WP interface bagian sini ya. Oke, dilanjut lagi di bagian tab WP interface di sini kita double klik yang WLAN 1 hotspot ini atau WLAN 1 WP ini kita double klik. Kemudian kita pilih tab wireless bagian sini. Kalau tampilannya belum lengkap seperti ini ya, belum penuh, maka di sini kita klik yang bagian advance mode ini. Dan nanti tampilannya seperti ini. Berikutnya di bagian atas, di sini ada mode. Silakan pilih AP Bridge yang ini. Ya. Kemudian untuk bandnya kita pilih yang paling lengkap 2 GHz B garis miring G garis miring N. Kemudian untuk channel wide-nya kita pilih yang paling lengkap juga 20/40 MHz strip XX. Kemudian untuk frekuensinya kita pilih auto. Fungsinya adalah biar nanti alat sendiri yang memilihkan frekuensi mana yang terbaik saat itu. Kemudian untuk SSID silakan kita rubah, kita hapus mikrotiknya, kita ganti. SSID itu adalah sebuah sistem penamaan jaringan atau singkatnya nama hotspotnya. Tapi awas dalam penamaannya jangan yang aneh-aneh ya, jangan yang buruk-buruk, yang baik-baik aja. Misalkan WiFi kelompok 1. Kemudian untuk radio name-nya biarkan, scan list-nya biarkan, dan seterusnya kita pilih di bagian security profile. Nah, yang ini. Kita klik yang default-nya, kita pilih yang security profile yang kita buat tadi ya, yang kelompok 1 itu. Kita klik kelompok 1. Kalau udah seperti ini, kita klik apply, kemudian oke. Kita tutup jendela yang sedang aktif. Yang langkah selanjutnya adalah kita setting hotspotnya. WiFi-nya udah aktif, sudah nyala, kita setting hotspotnya dengan cara klik IP, kemudian pilih hotspot. Nah, di bagian tab server, paling kiri banget di sini, tab server diklik. Kemudian kita pilih hotspot setup. Setelah jendela setup terbuka, pastikan sekali lagi mana yang akan jadiin hotspot. Karena dalam konteks ini yang akan dijadikan hotspot adalah yang WLAN 1, yang ini ya, yang hotspot. Kita klik, kemudian pilih next, next, next lagi. Di bagian select sertifikat, misal kalian yang ini pilihannya, maka tinggal pilih non. Ya. Kemudian next, next lagi, next lagi. Nah, di bagian DNS name, silakan nanti ini dimasukkan DNS name kelompok kalian yang nanti akan dipanggil pada saat login awal masuk di browser ya. Misal kelompok 1.net. Ini bebas ya, mau apa aja. Kemudian klik next. Di sini ada admin dan kosong. Ini adalah yang di awal tadi yang digunakan sebagai loginnya ya. Kalau mau dirubah silakan, kalau enggak tinggal next saja. Sampai sukses seperti ini, kemudian klik OK. Setelah servernya dibuat, kemudian kita klik di server profile. Pastikan di sini DNS name-nya sudah ada ya, sudah terbaca. Nah, ini kelompok 1.net. Kemudian di bagian server profile yang ini, kalau kita double klik, akan muncul seperti ini. Di bagian tab login, di sini ada beberapa yang harus dicek ya. Yang pertama, cookies kita buang ya. Kemudian make cookies kita aktifkan. Atau tergantung kebutuhan lah untuk yang ini silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Bebas. Setelah server dan server profil ada, lanjut ke user profil yang ini. Kita tambahkan ya, kita klik user profil, kemudian klik tambah.
Di bagian sini, di bagian nama silakan dihapus dan diganti namanya sesuai kebutuhan. Misal di sini siswa atau untuk siswa bebas ya. Di bagian search user, di sini defaultnya adalah angka 1. Kalau misalkan angka 1, berarti profil ini hanya dapat dipakai oleh satu perangkat saja. Kalau ada perangkat kedua mau connect, dia tidak bisa. Maka untuk set profil, set user silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam kasus ini kita kosongkan saja, biar tidak dibatasi. Kemudian di bagian bawahnya ada rate limit, RX dan TX, yaitu download dan upload. Misal kita kasih 3 MB per 2 MB ya. Dengan cara mengetikkan 3M garis miring 2M atau sesuai dengan selera. Ini yang nanti akan digunakan sebagai batasan kecepatan dalam profil siswa ini. Paling mentoknya segini. Kalau sudah kita klik apply, kemudian oke. Kita tambah lagi, buat satu lagi untuk yang guru ya. Untuk guru, search usernya kita kosongkan saja. Rate limitnya misalkan 4 MB per 3 MB. Kemudian klik apply. Oke. Selanjutnya kita buat user atau penggunanya untuk login ke WP yang kita buat tadi ya. Klik tab user, kemudian kita klik tambah. Di bagian sini, di bagian server biarkan all name. Misalkan namanya Junaid ya. Kemudian passwordnya 123. Contoh ya, ini hanya contoh saja. Mohon maaf jika ada nama yang mungkin kurang enak didengar. Di bagian profil di sini awalnya adalah default, kita klik, kemudian kita arahkan. Nah, ini username Junaid ini siswa apa guru gitu ya. Misalkan contohnya untuk siswa. Klik siswa. Apply. Oke. Nah, kita tambahkan lagi. Misal namanya Siti. Perlu diingat nanti dalam penulisan huruf besar huruf kecilnya disamakan ya. Ini tadi Junaid huruf kecil semua, Siti juga huruf kecil semua. Passwordnya lagi misalkan Siti. Umpama disamain. Profilnya misalkan guru, kemudian klik apply, klik OK. Nah, maka langkah di sini sebenarnya sudah selesai ya. Dengan nama WP tadi kita bisa cek ya di bagian sini. Nama WP-nya di SSID, nah WP kelompok 1. Sekarang kita coba tutup winbox-nya ya. Kemudian kita coba cek. Ini saya contohkan kabel dicabut ya. Kabelnya dicabut. Kemudian kita cek. Nah, di sini WP-nya sudah ada. WP kelompok 1 kita koneksikan ya. Nah, di sini minta password di security profil tadi ya. Passwordnya adalah 123456778. Next. Tunggu sampai terhubung. Setelah terhubung, biasanya akan langsung dibawa ke halaman login. Nah, ini ya secara otomatis akan dibawa ke halaman login DNS name yang kita buat tadi, yaitu kelompok1.net. Kalau misal tidak dibawa ke halaman login, maka kalian silakan buka browsernya, ketik DNS name yang ini ya, kelompok1.net. Kemudian setelah muncul jendelanya seperti ini, kita login dengan menggunakan username atau password yang tadi kita buat. Misal tadi ya password ini ya username-nya Junaid, passwordnya 123. Kita klik oke. Oh, kita contohkan yang salah dulu. Misalkan passwordnya 99999. Ini contoh yang salah ya. Kalau kita klik oke atau login, maka nanti akan muncul keterangan. Nah, di sini lihat di paling bawah, invalid username or password. Nah, sebentar kita gede. Di bagian bawah sini, username dan passwordnya salah. Kita coba masukkan yang benar ya, 123. Kita klik OK. Maka nanti akan dibawa ke halaman sukses. Nah, ini you are login it. Kita coba cek ya. Kita cek misalkan di sini tadi kelompok1.net. Kita cek. Nah, bisa dilihat di sini ya.
welcome unit. Nah, ini adalah username yang tadi. IP-nya 192.168.99 karena tadi untuk bagian hotspot adalah 99. Kalau bukan 99 berarti salah. Sekarang kita coba tes kecepatannya. Kita buka jendela baru, kemudian kita ketikkan tes speed. Tunggu sampai jendela tes speed terbuka. Kita pilih yang Cyberindo ini ya. Ini yang biasa digunakan. Lumayan tampilannya bagus. Kita coba cek kecepatannya tadi username Junaid ini yaitu siswa. Siswa kecepatannya 3/2 kalau nggak salah ya. Maka kalau di sininya lewat dari 3 atau 2 berarti ada yang error pada saat bagian limiternya.